Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Saya Ian, hari ini hari Rabu, tanggal 18 Mei tahun 2022. Saya akan melakukan prediksi pergerakan harga market emas hari ini. Kemarin market kembali bearish. Ya, ini beruangnya kembali menantang hammer. Kenaikan ya kurang lebih dengan resisten yang saya buat di 23,6%, yaitu di harga 1836-an ya. 1836 ini, koma sekian maksudnya. Nah, di sini kemudian market berbalik dan membentuk ya mirip hammer juga, cuma upper shadow-nya terlalu pendek untuk disebut sebagai hammer. Nah, pagi ini kembali turun. Ya memang prediksi saya kemarin saya sampaikan saya termasuk yang masih yakin harga emas akan terus turun karena secara trendline ini masih sangat bearish. Polanya ini penurunannya juga membentuk pola bearish yang ya cukup sempurna. Ada penurunan, rebound dikit, penurunan, rebound dikit, penurunan, rebound dikit, penurunan, rebound dikit. Nah gitu terus. Nah ini menandakan bahwa bearish masih cukup kuat. Nah hari ini kemungkinan dia akan menantang lagi untuk bergerak turun. Segera retest lagi di 1800-an. Oke, sebelumnya biar Anda lebih nyaman, sebelumnya kita lihat 4 jam dan 1 jamannya dulu ya, tapi pakai yang satunya lagi. Oke, kita gunakan chart yang sudah kita garis-garisi dengan support resistennya. Nah, kita zoom lagi. Nah, ini dia sudah mulai menembus resisten di 1812. Bentar lagi dia akan retest untuk berada di bawah 1800. Harga ratusan. Untuk 4 jamannya, kita lihat bentuk 4 jam seperti apa. Nah, ini yang tanggal 17, kemudian ini yang kemarin, market open kemarin. Secara 4 jam ini one way down. Dan di sini ada doji. 17 Mei jam 13, di sini ada doji. Pada candle 4 jam di sini ada doji, jadi wajar naik kemudian ragu-ragu. Jadi doji ini menandakan keraguan. Bukan membalikan ya, keraguan. Hanya saja kalau dojinya ini ada di atas, maksudnya lepas dari sini, doji star, biasanya memang kembalikan, lebih kuat daripada dojinya di sini nempel. Dan ternyata memang membalik gitu. Kita lihat 1 jam. Oke, terlihat ya koreksinya hanya sedikit. Sekarang 1 jam ini juga sudah di bawah dari resisten ini, support resisten di 1812. Nah, lihat sekali, saya balik lagi ke 1 hari. Jadi market ini terlihat mulai lepas dari support resisten 1812. Nah, sebentar lagi dia akan uji di 1800 sebagai angka ratusan yang dianggap sebagai level psikologis di emas gitu ya. Sedangkan untuk support yang lebih kuat adalah di 1791, 90-an lah. 2 hari yang lalu sempat diuji lalu balik lagi. Apakah hari ini langsung diuji ke 90-an, 1790-an? Bisa jadi. Karena ya memang petunjuk dari pidato Powell semalam, memang si Powell merasa bahwa langkah Fed ini sudah benar dengan kenaikan suku bunga dan akan dilanjutkan lagi. Sehingga suku bunga Amerika akan menyamai atau melewati rekor yang sebelumnya, bukan rekor ya, mengulang ketinggian dari 22 tahun yang lalu atau berapa ya lupa. Pokoknya lebih dari 2 dekade lalu. Tadi zaman Greenspan mungkin.
Maaf saya belum lihat ininya timeline ya. Nah, yang pasti kalau teori kotak gaduk maduk saya bahwa emas dan kripto memang sengaja dihancurin oleh big whale yang kemungkinan besar adalah pemerintahan, ya, atau mungkin saya nggak berani nyebutin nanti terjadi sesuatu. Ada pihak-pihak tertentu yang merasa sudah dolar ini sudah mapan menguasai dunia, tiba-tiba ditantang oleh rubel, oleh Putin, Rusia gitu maksudnya ya, untuk kembali ke kitanya bahwa uang ini seharusnya di backup dengan emas. Ya sebenarnya pengertian uang yang dulu yang sudah berubah gitu ya. Emas itu adalah surat hutang, banknote kan ya. Surat hutang dari bank atau pemerintah, bank sentral gitu ya. Jadi misalnya nih kita pegang uang 1 juta aja, nggak usah tinggi-tinggi, 1 juta aja. Berarti pemerintah punya hutang 1 juta dengan kita. Jaminannya adalah cadangan emasnya. Nah, tapi sekarang nggak kayak gitu. Banyak pemerintah yang tidak mencetak uang sesuai kapasitas jaminannya atau jumlah emas yang dia miliki. Nah, ini ditantang untuk balik lagi sama Rusia. Bahkan ada rumor nih, kripto sendiri itu sebenarnya buatan Rusia. Memang kripto pertama, Bitcoin, pendirinya bernama Sakamoto, Satoshi Sakamoto, nama Jepang. Tapi itu nama samaran. Tidak ada yang benar-benar tahu siapa Satoshi Sakamoto. Yang jelas bukan Satoshi yang ada di Pokemon. Untuk rilis data malam ini di Amerika, di jam 19.30 ada housing start dan building permit. Angkanya diperkirakan turun dan itu seharusnya buruk untuk ekonomi, baik untuk emas. Tapi ya kita lihat lagi, big whale-nya kuat enggak? Bukan big lagi sih, huge whale-nya. Kemudian di 21.30 ada cadangan minyak mentah di EIA dan juga cadangan BBM. Jam 3 pagi ada pejabat Fed Harker pidato. Jadi menurut Pak Ian nih naik atau turun? Saya masih yakin turun. Untuk sell sebenarnya sell terbaik itu di sekitar harga-harga ini. Harga 24 sampai ya lebih rendah lagi sekitar ya di atas 12 sih. Ya 15 deh. Harga-harga ini sampai 24 itu bagus, tapi tentu perhatikan kondisi market ya. Sekali lagi, emas adalah price action. Trading emas yang terbaik adalah price action. Tidak murni mengandalkan signal, tapi perhatikan pola gerakannya seperti apa. Apalagi di saat-saat yang saat ini saya percaya ada big whale, huge whale yang sedang menggerakkan market. Dan sekali lagi, saat Anda transaksi, jangan lupa perhatikan kekuatan dananya. Jangan sampai posisi yang Anda buka atau jumlah lot transaksi Anda melebihi kemampuan kekuatan dana Anda. Dan juga siapkan selain plan A adalah ya profit gitu. Ikut sell, harga turun, oke profit. Tapi kadang-kadang harga naik dulu. Jadi siapkan juga kekuatan dana tadi dan juga plan transaksinya, plan B-nya, plan bet-nya. Jika terjadi sesuatu supaya Anda tidak menderita kerugian yang melampaui kemampuan batas Anda. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga kita semua cuan hari ini lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.